nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah taufik sehingga pada sore hari ini kita diberikan kekuatan, kesempatan dan kemudahan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing menjadi satu wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke dalam surga Jannah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan sedikit mengupas satu hadis Nabi SAW. Hadisnya ringkas, singkat, tetapi isinya padat dan sesuatu yang mungkin membutuhkan kesungguhan di dalam melakukannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allahi adwamuhu wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu, terus menerus, walaupun sedikit. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keistiqomahan di dalam beramal, sehingga disebutkan di dalam hadis tersebut dengan ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala senang amal yang dilakukan oleh hamba-Nya itu dilakukan terus menerus, walaupun itu hanya sedikit. Karena yang menjadi ukuran di dalam beramal adalah kontinuitas atau dawam atau terus menerus, bukan dalam masalah kuantitas. Nah, sehingga ketika seseorang itu bisa istiqomah di dalam beramal, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal tersebut menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkaitan dengan amal apa saja. Yang penting di situ disebutkan tentang amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah di dalam beramal. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan merenungkan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan satu amal. Kadang-kadang satu amal itu sesuatu yang ringan dilakukan, sesuatu yang kecil tetapi memiliki pahala yang sangat luar biasa. Nah, contohnya adalah misalkan yang berkaitan dengan sholat tarawih. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Man sholla ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamu lailati." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, akan dicatatkan baginya seperti orang yang sholat tarawih, sholat tahajud, sholat malam satu
malam suntuk. Nah artinya apa? Ya seumur hidup kita belum pernah sholat tarawih semalam suntuk, ya. Dan mungkin ya hanya sedikit ya masjid ataupun juga musola yang mampu mengadakan sholat tarawih semalam suntuk. Nah kalau di Jogja ini ada ya Bapak Ibu, ya nanti Bapak Ibu bisa besok di musola Yudo Negara, ya itu di pojok Beteng Wetan. Itu ada musola kecil, ya. Tetapi setiap 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sholat tarawihnya mulai dari setelah Isya sampai menjelang sahur. Ya, jadi satu malam itu bisa menghatamkan satu Al-Quran alias 30 juz. Ya. Nah, jadi kalau itu memang apa? Ya betul-betul ya sholat satu malam. Ya. Bahkan nanti imamnya itu ada 5 orang. Jadi nanti imamnya gantian, ya seperti itu. Jamaahnya paling-paling ya 15, ya seperti itu. Ya, yang istiqomah maksudnya ya seperti itu. Nah sehingga nanti apa? Ya mereka melakukan sholat setelah Isya sampai nanti menjelang sahur. Nah yang menarik adalah apa? Kadang-kadang kita menyebut dengan sholat tarawih. Ya, tarawih itu kan maknanya apa? Sholat yang diselingi dengan apa? Istirahat. Jadi istirahat itu memang betul-betul istirahat. Ya, sehingga nanti di antara sela-sela istirahat itu, ya, maka nanti disediakan snack, ya, ada kopi, ada teh, ya. Kemudian jamaahnya bisa ya lejek-lejek seperti itu karena istirahatnya ya 15 sampai 20 menit ya. Nah jadi itu memang yang disebut dengan namanya tarawih. Tarawih itu sholat yang diselingi dengan istirahat karena sholatnya apa? Panjang. Nah kalau di kita ya sekitar setengah jam itu sudah cukup panjang. Ya kalau imamnya lebih setengah jam nanti banyak yang bantu. Seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya kepanjangan nanti ada jamaahnya protes, ya. Kemudian nanti mengusulkan sama pengurus masjid. Nah, kalau depan ustadznya nggak usah diundang lagi. Seperti itu. Setengah jam itu ya sudah cukup lama seperti itu. Walaupun sholatnya setengah jam, tapi dengan syarat apa? Sholat bersama imam sampai selesai. Nah, sehingga satu kekeliruan atau satu kesalahan ketika apa? Ya setelah 8 rakaat kemudian ada jamaah yang ulang, kemudian hendak melanjutkan sholat tarawihnya atau sholat tahajudnya sendiri di rumah sampai dengan apa? Selesai. Maka ini tidak termasuk ke dalam hadis tersebut. Ya. Kalau nanti masuk dalam masalah fikihnya, ya para ulama punya berbagai macam pendapat ya berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah mengikuti imam sampai selesai, sampai sholat witir, kemudian nanti sholat tahajud dilanjutkan di rumah tanpa menutup dengan sholat witir. Atau yang kedua adalah dengan membatalkan witir yang pertama. Ya, jadi nanti setelah ikut sampai dengan imam sampai selesai dengan sholat witir, nanti ketika tahajud itu pertama kali yang dilakukan sholat witir. Setelah itu sholat tahajud nanti ditutup lagi dengan sholat witir. Jadi sholat witirnya ada 3 kali. Yang dilarang adalah sholat witir dalam satu malam ada 2 kali. Ya. Atau cara yang ketiga, nah ini mungkin cara yang mungkin agak aneh, tapi ini memang disebutkan oleh para ulama. Jadi ketika ya imam itu sholat witir, pada saat dia itu mau tasyahud ya di sholat witir, maka makmumnya berdiri kemudian melanjutkan menjadi 4 rakaat.
Nah, sehingga nanti apa? Ketika dia melanjutkan menjadi 4 rakaat, dia bisa melanjutkan lagi di rumah, kemudian menutup sholatnya dengan apa? Sholat witir. Nah, itu beragam pendapat. Tapi intinya adalah apa? Berkaitan dengan amal yang kecil, jika dilakukan dengan istiqomah, maka ya pahalanya itu bisa apa? Ya, bisa besar. Nah, kemudian yang kedua, contohnya adalah seperti membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu nanti apa? Ya, ada satu ayat yang dengan satu huruf yang disebut dengan huruf muqatta'ah, disebut dengan qaf, shad, ada yang 2 huruf, ya, ada yang juga 3 huruf seperti itu. Ketika orang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Nah, jadi ini beberapa contoh. Artinya apa? Ya, istiqomah itu mulai dari yang kecil, ya, dan membiasakan dan menekuni. Bahkan Nabi SAW menyebutkan sebagaimana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu, karena Rasulullah SAW idza amila amalan yutqinu. Jadi Nabi itu kalau ya melakukan satu amalan, dia akan menekuninya. Menekuni itu maksudnya apa? Ya, istiqomah terus menerus sampai dengan apa? Wafatnya. Ya. Nah, jadi ini yang pertama berkaitan dengan apa? Ya, cara kita bisa istiqomah adalah kita merenungkan ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan satu amal. Nah, kemudian cara yang kedua adalah apa? Kita ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa istiqomah. Karena istiqomah ini berkaitan dengan hati. Ya. Nah, sehingga sebagian ulama menyebutkan istiqomah itu ada 3. Yang pertama adalah lillah, yang kedua adalah billah, yang ketiga adalah apa? Fillah. Ya, apa bedanya istiqomah lillah, billah, dan fillah? Yang pertama, istiqomah itu lillah, dilakukan karena Allah ataupun keikhlasan. Dan ini sesuatu yang sangat sulit dan berat. Ya. Kalau kita misalkan ya, ditanya, ya, Bapak Ibu ini senang nggak kalau misalkan apa? Ya, masuk di bulan Ramadan. Ketika awal bulan Ramadan itu kira-kira senang atau tidak? Ya. Pada dasarnya manusia itu tidak senang, ya. Kalau misalkan ini buktinya ini ya Bapak Ibu ya, buktinya. Kalau senang ya masuk di bulan Ramadan, nanti apa? Setelah bulan Ramadan, kebiasaan di bulan Ramadan itu pasti apa? Teruskan. Jadi memang pada asalnya yang namanya syariat itu sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Ya, maka Nabi mengatakan huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Ya, orang harus puasa menahan lapar dari apa? Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan, itu sesuatu yang tidak disukai. Ya. Nah, bukti yang kedua adalah apa? Setelah nanti di akhir bulan Ramadan kita ini apa? Senang. Kenapa senang? Nah, nggak puasa lagi. Ya, kita sudah selesai seperti itu. Ya. Nah, tapi kenapa itu dilakukan? Ya, karena ada apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala.
Sehingga hanya orang-orang yang memiliki iman yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Maknanya apa? Ya walaupun berat, walaupun sulit, capek, lelah, tetapi karena iman, ya karena mengharap pahala, kita melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan buah dari apa yang kita lakukan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya. Artinya kita menyadari bahwasanya kita ini banyak apa? Dosa. Ya, dosa kepada Allah, kemudian juga dosa kepada sesama manusia. Ya, apalagi nanti ibu-ibu, ya, yang paling berat itu adalah apa? Ya, taat kepada suami. Maka seorang istri itu, ya, hanya 3 ya syarat saja dia bisa masuk surga. Siapa saja yang sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan. Kalau sholat 5 waktu ya insya Allah bisa. Puasa bulan Ramadan juga apa? Bisa. Tapi yang ketiga apa? Taat kepada apa? Suami. Ya. Sehingga yang banyak istilahnya namanya apa? Suami takut. Ya, suami takut. Ya. Padahal ya suami itu yang bertanggung jawab ya untuk istri dan keluarganya dunia dan akhirat. Di dunia harus dinafkahi, ya, di akhiratnya nanti harus dipertanggungjawabkan. Tapi kok misalkan ada orang yang takut apa? Ya dengan istri. Nah itu alasan gitu. Takut kalah. Ya. Bisa saja nanti apa ya di luar dia itu seorang manajer yang memimpin ya karyawan dan lain sebagainya. Tapi di rumah itu apa ya hilang itu. Diketa istrinya. Ya di luar dia itu profesor, dosen dan lain sebagainya. Di rumah itu hilang. Ya sama juga dengan ustadz ya juga begitu. Ya. Nah jadi apa untuk seorang istri itu ya cuma 3 itu syaratnya, tapi yang ketiga itu yang susah ya, taat kepada apa? Suami seperti itu ya. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berada di Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini, teguhkanlah hati ini dalam agamamu. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati ini ke dalam ketaatan kepada-Mu. Karena istiqomah ini berkaitan dengan hati, dan hati itu setiap manusia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah supaya apa? Digerakkan untuk melakukan apa? Ketaatan. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh, ya, kita bisa melihat misalkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada syekh-syekh yang mengajar. Ya. Itu mereka itu mengajar itu sejak mereka dalam usia muda. Jadi sejak rambutnya masih hitam, janggutnya masih hitam, sampai nanti apa? Rambutnya itu apa? Sudah putih. Mereka itu ngajar di sini. Jadi betul-betul menekuni ya amal yang bisa mereka lakukan. Ya. Nah seperti itu. Jadi yang kedua adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang lain yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu supaya bisa mengingatmu, bisa ya bersyukur atas nikmatmu, dan juga
ya bisa menyempurnakan ibadah kepada. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah apa? Bagaimana kita meyakini setiap amalan sekecil apapun pasti ada balasannya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun seberat biji zarrah dengan kebaikan, maka dia akan melihat balasan. Nah, dengan keyakinan itu sekecil apapun kebaikan ketaatan yang kita lakukan, insya Allah ada balasan ataupun pahala. Ya, ini berkaitan dengan keyakinan. Karena kadang-kadang manusia itu lebih memilih untuk melihat balasan itu yang sifatnya lahiri, pahala ganjaran terutamanya sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang abstrak. Ya, kalau misalkan seandainya ada satu acara kegiatan senam sehat atau jalan sehat, kemudian nanti ada hadiahnya misalkan motor, kulkas, kipas angin dan lain sebagainya, itu yang daftar itu pasti apa? Orang berbondong-bondong kenapa? Dia hadiah. Tapi kalau misalkan ada undangan, ajakan, seruan untuk apa? Menghadiri majelis taklim, pengajian di masjid, itu hanya sedikit. Kenapa? Karena hadiahnya itu tidak berbeda kalau kita ikut acara seperti tadi. Hadiahnya itu nampak, sesuatu yang bisa dilihat oleh Allah. Nah, sehingga keyakinan bahwasanya sekecil apapun kebaikan itu pasti ada balasannya. Nah, inilah yang akan membuat seseorang itu bisa istiqomah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mulia dalam hati Allah Subhanahu wa taala, apa buah daripada istiqomah? Ya. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'minun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam amal, maka akan turun malaikat. Malaikat itu akan mengatakan, janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu khawatir. Apa maknanya? Allah takhafu wa la tahzanu. Bersedih dengan sesuatu yang sudah terjadi, bersedih dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang kedua, khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang masa akan datang. Nah, sehingga inilah yang menjadi satu penyakit kejiwaan yang dialami oleh seseorang. Yang pertama adalah sedih dengan masa lalu. Kalau bahasa kita belum bisa move on. Kemudian nanti khawatir, cemas dengan masa yang akan datang. Nah, kalau kita misalkan mengikuti penjelasan medis, jadi sifat-sifat negatif yang ada pada diri seseorang itu memicu terjadinya penyakit di dalam tubuh manusia. Misalkan sifatnya suka marah, kemudian dendam, sulit untuk memaafkan orang lain, kemudian sering cemas, khawatir dan lain sebagainya, maka itu memicu berbagai macam penyakit yang ada di dalam fisik atau tubuh manusia. Nah, itu yang disebut dengan namanya psikosomatis.
Seperti misalkan ada seorang ibu yang dia itu punya penyakit asam migren. Jadi sudah ke dokter, dikasih obat, tapi apa? Kambuh lagi. Ya. Kemudian ke dokter lagi, kemudian kambuh lagi dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada solusi. Nah ternyata setelah ditelusuri, ya penyakitnya ini kambuhnya itu apa? Di akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan migren gitu kan? Kenapa? Ya, dari pikiran. Ya, nanti sudah masuk awal bulan sudah apa? Hilang sembuh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ya, bisa jadi karena apa? Pikiran, ya, karena pikiran itu nanti memacu atau memicu hormon yang ada dalam tubuh manusia, sehingga nanti dalam beberapa organ itu ada kelebihan hormon, sehingga itulah yang menyebabkan penyakit pada fisik, ya, yang itu sebab asalnya adalah ya karena pikiran. Nah, jadi kalau bapak misalkan ada ibunya seperti itu, ke dokter yang sembuh-sembuh dan lain sebagainya, ya nanti akan bawa ke toko emas. Ya. Nah, kalau toko emas nanti apa? Ya, suruh beli emas itu insya Allah sembuh, ya seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang kecenderungan yang namanya wanita itu berkaitan dengan apa? Hal-hal seperti itu. Beda dengan laki-laki. Nah, maka di surga itu tidak ada yang namanya bidadari. Yang ada adalah apa? Bidadari. Ya. Nah, kenapa? Karena apa? Ya, itu adalah apa? Yang menjadi keinginan setiap laki. Ya, beda dengan wanita. Wanita itu berkaitan dengan apa? Dengan yang namanya harta, emas, perak, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi ketika di dunia orang yang istiqomah itu akan apa? Merasa tenang, tidak sedih dan tidak khawatir. Sedih dengan sesuatu yang telah berlalu, khawatir dengan sesuatu yang akan datang. Nah, tidak hanya itu saja, buah dari istiqomah itu disebutkan wa absyiru bil jannah. Ya, diberikan kabar gembira. Jadi ini baru kabar gembira. Jadi kabar gembira saja sesuatu yang sudah menggembirakan, baru diberikan kabar, ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira dengan surga. Jadi ketika manusia itu hidup, dia sudah diberikan kabar gembira. Ya. Kemudian setelah manusia itu nanti akan wafat, akan meninggal, maka bukan kabar gembira lagi, tetapi apa? Diberikan gambaran dengan apa? Surga yang akan dimasuki. Nah, jadi yang pertama adalah telinga, yang kedua ketika di akhir hayatnya yaitu dengan melihat. Ya. Dan itulah nanti yang disebut dengan namanya apa? Nikmat kubur. Ya, dia melihat bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga. Baru nanti pada hari kiamat dia bisa betul-betul apa? Ya, meyakini adanya nikmat tersebut. Jadi yang pertama yaitu dengan ilmu yakin. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan apa? Ya, ainul yakin. Ya. Jadi dengan ilmu, kemudian dengan apa? Dengan mata atau dengan dia merasakan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Nah, jadi itu adalah buah daripada istiqomah. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu hadirin yang berada dalam maksud Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Nah, apa yang dimaksud dengan yakin di situ? Para ulama tafsir menjelaskan yakin itu maknanya adalah kematian.
Jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dituntut keistiqomahan sampai kapan? Sampai dengan apa? Kematian. Ya, kematian itu datang pada diri seseorang, maka seseorang itu ya tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita sudah berada di 10 hari yang pertama dari bulan ya Ramadan. Masih ada 20 hari lagi ya untuk kita bisa ya istiqomah sampai dengan selesai. Bahkan tidak cukup di bulan Ramadan saja, keistiqomahan itu juga perlu untuk dikuatkan di 11 bulan ya setelah bulan Ramadan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang ya buah daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun itu dalam bahasa Arab dengan menggunakan namanya fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Artinya ketakwaan itu perlu untuk dipertahankan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Ya, maka nanti ujiannya adalah apa? Setelah selesai bulan Ramadan ada anjuran untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu menjadi apa? Menjadi ujian. Karena para ulama menyebutkan siapa yang menjalankan ya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu menunjukkan satu tanda amal puasanya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia menggenapkan ya puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti apa? Puasa selama 1 tahun. Ya. Dan para ulama menyebutkan siapa yang melakukannya, maka itu sebenarnya isyarat tanda bahwasanya amal-amal puasa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ya sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, mudah-mudahan dan juga taufik untuk ya tetap istiqomah di 20 hari ya daripada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita ya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu kelompok manusia yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Robimahan rojulin adraka Ramadana summa salakha falam yughfar lahu." Sungguh celaka, sungguh merugi orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, kemudian setelah selesai dosa-dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Abdurrahman yang telah memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah ini